Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita lanjutkan belajar fisika bersama Bu Evi. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Gauss. Hukum Gauss atau flux yang simbolnya iki. Lingkaran kemudian dicoret vertikal. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan tersebut. Jadi ini pernyataan dari Gauss di sini. Nah, di mana ini saya gambarkan garis medan listrik menembus suatu permukaan. Nek permukaan iki mau tak gawe ae bentuke persegi panjang, menembus bidang persegi panjang sebanding dengan jumlah muatan. Ini kan medan listrik berarti memiliki muatan listrik tuh ya. Maka di sini saya gambarkan ada garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang, sehingga sehingga di sini ada theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh E dengan N. Saya beri simbol theta. Jadi kalau dari gambar ini bisa saya tuliskan rumus yang kedua. Flux sama dengan EA dikali dengan cos theta. Flux sama dengan EA cos theta. Flux iki mau memiliki satuan Weber atau WB. Sedangkan E0 adalah permitivitas ruang hampa. Berapa nilainya? Nilainya adalah 8 kali 85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya apa kemarin? Satuannya masih ingat enggak? Kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Kemudian E-nya adalah medan listrik. A-nya adalah luas permukaan yang dilingkupi muatan, berarti luasnya iki mau. Dikali dengan cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh E dan N. Nah, begitulah teori dari hukum Gauss. Nah, sekarang penerapan hukum Gauss. Penerapannya di apa saja? Penerapan hukum Gauss. Yang pertama, ini pada bola konduktor. Bola konduktor itu apa? Bola yang bermuatan. Misalkan saya gambarkan ini. Misalkan memiliki satuan muatan positif bolanya. Memiliki jari-jari R. Nah, kita akan menentukan kuat medan listrik di dalam bola. E di bola berarti nek R iki sakmene upama ning kene iki eneng titik A. Berapa EA? Nah, EA di sini sama dengan 0. Jadi E di dalam bola konduktor itu memiliki nilai 0. Ini jika R-nya tak gawe iki R kecil, R-nya kurang dari R besar. Lah, bagaimana dengan potensial listriknya? Potensial listrik di dalam bola. V di A. Nilainya V kemarin apa? Potensial listrik K kali H dibagi dengan R. Dibagi dengan R. Iki. KH per R. Ini V A. Nah, sekarang kalau kuat medan misalkan di luar atau di permukaan dulu coba. Di titik B. Berapa EB? EB tidak sama dengan 0 lagi. EB itu kan R-nya sama dengan R di permukaan. Maka nilai E di sini sama dengan KH per R kuadrat. Bagaimana dengan potensialnya? Potensial tetap rumusnya nganggo KH per R. Jadi VA sama dengan KH per R. R yo jari-jari iki berarti. Jari-jari dalam ini. Di permukaan itu. Iki, ngono ya.
Nah, terus sekarang nek iki mau di dalam, iki di kulit, di permukaan, neng kene. Sekarang kalau di luar, misalkan ada titik C di sini. Ada titik C. Berapa nilai EC? Nah, EC sama dengan KHI per iki pomo tak gawe kene tekan kene. R lagi misalkan. Jadi KHI per R kuadrat. Bedane nek mau ki R iki kene tekan kene. Kalau R yang di sini berarti dari pusat sampai C atau tak kasih gini aja. RB. Nah, berarti tinggal RC itu berapa besarnya? Yo R gede ditambah iki. Pokoknya dihitung dari pusat. Lah bagaimana dengan VC? VC yo KHI per RC. Begitu. Ini potensialnya. Masih ingat potensial kemarin? Potensial punya satuan apa? Volt. Nah, itu penerapan pada bola konduktor. Sekarang kita lanjutkan penerapan yang kedua. Yang kedua yaitu pada keping sejajar. Keping sejajar. Ini tak gambar kayak gini. Kan gini. Ini. Nah, kita kayak muatan positif, iki negatif. Positif bagaimana kemarin? Arahnya kemana? Keluar toh. Berarti kan menuju negatif sana. Nah, seperti ini. Berapa nilai kuat medannya? Kuat medan pada keping sejajar berapa? E sama dengan Hi dibagi dengan A kali E0. Atau bisa kita tulis To per E0. To itu apa? To. Apa itu to? Pernah dengar to? To itu rapat muatan di sini. To adalah rapat muatan. Satuannya kolom per meter persegi. Lah, berapa besarnya to? To itu boleh ditulis muatan per satuan luas. Atau rapat muatan itu didefinisikan sebagai muatan tiap satuan luas. Nah, kalau sudah kita tuliskan E sama dengan Hi per A kali E0, di mana E itu boleh kita tulis To per E0, To per E0. Jadi E itu boleh iki, boleh juga ini toh ya. Sehingga rumus keping sejajar, medan listrik pada keping sejajar, E-nya itu boleh kita tulis To per E0. Jadi yang loro. To memiliki rapat muatan sudah. Kemudian E0 tadi apa? Permitivitas ruang hampa. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Sampai di sini sudah cukup, saya rasa cukup. Nanti saya lanjutkan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.